Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Qala ta'ala syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Segenap pimpinan yang kami hormati, jamaah salat zuhur Masjid Baitul Adli, DKM dan seluruh staf dan jajarannya, semoga kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. 13 tahun periode Mekah belum ada puasa. Beberapa agama telah puasa, Nabi belum puasa. Bahkan ada yang puasanya wisol, sambung 1 hari 1 malam. Di kita agama tersebut adalah Hindu ya, Nyepi. Artinya periode Mekah adalah periode tauhid, belum ada syariat puasa. Nongkrong di Madinah juga belum. Tahun pertama Nabi melihat ada orang Yahudi yang puasa. Summa su'ila, kemudian ditanyakan, lima tasumu hadzal yaum? Kamu Yahudi puasa apa? Mereka mengatakan, nahnu nasum bi anjallahu Musa min Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala memenangkan Nabi Musa dari Fir'aun. Karenanya lah kami berpuasa. Bani Israel punya puasa yang kemudian dilegitimasi sama Nabi Muhammad. Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Musa itu kakek risalah saya lebih berhak. Ya ma'syarul muslimin, wahai orang-orang Islam, kita berpuasa. Itulah puasa pertama Nabi dan umat Islam. Apa itu? Puasa Asyura. Puasa Asyura, yaitu bulan Muharram yang ditandai dengan kalender Hijriah sebagai hijrahnya Nabi Muhammad. Itu adalah puasa pertama Nabi dan rombongannya. Kemudian puasa Asyura juga masih berantakan, belum ada takjil, belum ada sahur, belum. Mereka sebagai menahan syahwat, sebagian juga makan dan minum, sampai turun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Barulah tahun kedua kenabian Nabi Muhammad mendapat perintah, ajak seluruh umat Islam, orang beriman diwajibkan berpuasa. Pun masih pada waktu awal belum rapi tata tertibnya, belum ada takjilnya, belum ada buka, belum ada ketentuan-ketentuannya. Sehingga beberapa riwayat mengatakan sahabat ada yang buka jam 10, ada yang puasanya hanya menghindarkan wanita. Masih begitu puasanya. Periode awal keislaman. Ternyata di Jakarta banyak orang yang masih mengikuti mazhab periode awal keislaman. Jam 10 buka. Nah itu dia masih ikutin periode awal Nabi Muhammad. Ya nggak apa-apa. Dia mungkin ngikutin syariat yang dulu tuh. Jam 12 buka gitu ya. Belum sempurnanya Islam. Kemudian mereka bertanya, bagaimana cara puasanya? Turunlah ayat qulu washrabu hatta yatabayyan khaytul abyadi minal khaytil aswadi minal fajr summa atimus siyama ilal lail. Ayat lanjutannya, qulu washrabu, makanlah kalian, minumlah kalian sampai. Nah, kata-kata sampai, yatabayyanu, jelas betul antara fajar yang telah menyingsing mulai naik, ditandai azan subuh. Sehingga kalau bapak-bapak lagi nyuap azan subuh, wajib ditinggalin, termasuk yang di mulut, lepehin. Begitu, itu ittifaq ulama. Ada hadis Nabi, riwayat siapa? Imam Ahmad. Ngomong apa Nabi? Bahwa kalau ada makanan yang masih tersisa dan sementara waktu telah masuk, maka tetap harus menghabiskan hatta yakdi hajatima, sampai selesai. Saudara, pahamilah, itu hadis tentang azan pertama yang ditandai waktu imsak. Di Madinah azan 2 kali kalau subuh, sehingga azan yang pertama itu adalah imsaknya kita. Jadi kalau udah 4:30 udah imsak, itu tanda kuning. Kalau sudah Allahu Akbar, Allah, untuk mendirikan sholat tidak boleh makan lagi. Ini banyak yang masih, wah, ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa masih boleh makan. Nah, udah nggak boleh makan kalau sudah azan yang untuk subuh.
kecuali azan yang bangunin orang sahur sampai waktu imsak. Berapa lama waktu imsak dengan waktu sahur? 50 ayat, khamsina ayat. Jadi kira-kira katakanlah kita baca surah Yasin 83 ayat, baru separuhnya itulah waktu imsak dengan waktu azan subuh. Betapa cepatnya, dan disitulah waktu terbaiknya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang-orang yang berselimut, bangun. Kata-kata bangun, al-lail nisful lail akhir, yaitu sepertiga malam terakhir. Itulah malam hebatnya nanti yang kita cari-cari, malam Lailatul Qadar. Hadirin dalam hati Allah Subhanahu wa taala, total Nabi Muhammad mendapati Ramadan 9 kali seumur hidupnya. Dari 9 kali dalam tafsir Ibnu Katsir, yang 8 kali semuanya 29 hari. Hanya 1 kali yang genap 30 hari. Ini mengindikasikan alhamdulillah, Anda yang 29 hari boleh, Anda yang 30 hari boleh, ikut Muhammadiyah boleh, ikut pemerintah boleh. Yang nggak boleh, lebarannya duluan, puasanya belakangan. Totalnya 28 hari. Itu tidak ada mazhabnya itu. Jadi yang 29 boleh, yang 30 boleh. Tergantung isbat hasil ru'yatul hilal. Sebab Nabi Muhammad sendiri mengatakan, Is'al Ibnu Umar hal yarol hilal. Itu awalnya hilal tuh. Tanya sama Ibnu Umar. Siapa Ibnu Umar? Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, yang punya kecanggihan di dalam hadis, juga kecakapan di dalam ilmu astronom. Tanya Umar bin Khattab, anaknya tuh Abdullah, apakah dia melihat hilal? Nabi kasih hak prerogatif kepada Abdullah bin Umar. Ini adalah tarbiyatul ummah. Nabi ngajarin nama umat. Apa sih susahnya Nabi menetapkan besok kita puasa? Tapi enggak, Nabi enggak ego. Dia bikin panitia sama dengan pemerintah kita. Kita ikutin saja pemerintah. Alhamdulillah sudah ada badan yang menangani tentang hilal. Bapak-bapak nggak usah naik ke pohon korma. Bapak-bapak nggak usah naik ke pohon kelapa kayak Abdullah bin Umar nyari-nyari hilal. Cukup tunggu aja di televisi keterangan dari Kementerian Agama untuk menetapkan hilal. Alhamdulillah bin ni'matillah. Nah, ini adalah bagian bagaimana umat secara dewasa menghadapi bulan puasa. Tanpa terasa puasa kita sudah 15 hari. Allah. Hari ini adalah doa kita 2 bulan yang lalu, betul? Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Udah nyampe, udah setengah main, sudah hatam Qurannya, sudah hatam. La haula wala quwata illa billah. Sudah apa setengah Ramadan yang udah kita minta 2 bulan yang lalu? Bagaimana qiyamul lail kita? Bagaimana tarawih kita? Bagaimana adab dan akhlak kita? Bagaimana tentang pendidikan 15 hari ini? Bukankah bulan ini yang kita minta 2 bulan yang lalu? Ingat, laqad ja'akum syahrul Ramadan. Sungguh datang di antara kalian bulan Ramadan. Syahrul amanah. Bulan itu adalah amanah. Amanah apa? Kalian minta panjang umur, minta. Terus apa yang terjadi? Kalau tidur lagi, kalau cuman mindahin makan siang ke makan malam, kalau cuman menahan lapar yang 12 jam, saya katakan onta lebih jago. Onta itu 1 bulan gak makan lebih kuat. Ya Allah, ya Rabb. Maka doa kita kemarin jangan kita hianati. Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan, totalitaslah di dalam bulan Ramadan ini. Ada keluangan waktu, alhamdulillah, baca Al-Quran. Ini bulan-bulannya Al-Quran. Ada keluangan waktu bertasbih. Alhamdulillah, bagi yang sebagian rezekinya dikeluarkan. Tidak hanya bentuk takjilnya, apapun dikeluarkan. Ini adalah bulan tarbiyatul ummah. Kita lihat bagaimana indahnya bulan ini. Bapak-bapak yang tadi masuk masjid ini jam 11, barangkali hanya tertidur. Belum pernah ada umat terdahulu tidurnya di dunia ibadah kecuali Ramadan. Apa kata Nabi? As-saim naumuhu ibadah. Orang berpuasa tidurnya aja ibadah. Jadi yang sedang mendengarkan saya ceramah sambil tertidur, dia dapat 2 pahala, yaitu ibadah dan tidur. Alhamdulillah. As-sumtuhu tasbih. Orang puasa itu diemnya aja tasbih. Bapak-bapak nggak usah puter-puter tasbih deh. Barangkali capek, subhanallah, capek. Diamnya aja bertafakur, nggak ngomongin orang, maka itu disebut tasbih. Kuotanya jalan. Allahu Akbar. Orang berpuasa, bila dia menghindarkan panah-panah syaitan yang ada di matanya untuk melihat syahwat,
dia hindarkan, maka Allah akan hindarkan daripada jilatan api neraka nanti. Jadi ini puasa ibadah yang paripurna dari ujung rambut kita sampai ujung kuku. Sampai ulama sufi mengatakan apa? Makruh potong kuku, potong rambut di siang hari bulan Ramadan, makruh, tidak sampai haram. Kenapa? Karena rambut dan kuku kita sedang bertasbih. Potong kuku, potong rambut, makruh. Apalagi potong gaji. Ya Allah, jangan sampai kepotong gaji kita, insya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, jangan sampai kita lepas dari Lailatul Qadar. Ada 3 hal yang kita mesti siasati Lailatul Qadar. Pertama, taharru Lailatul Qadar wa wal witr. Cari-cari Lailatul Qadar di malam-malam ganjil. Satu, itu cluenya dari Nabi. Karena Nabi dilupain. Oh, kalau Nabi dikasih tahu, kemudian Baitul Adli dikasih tahu besok Lailatul Qadar, saya kira nggak akan muat ini masjid. Sungguh dirahasiakannya liyabluwakum ayyukum ahsan, untuk menguji. Ya kalau dikasih tahu, maaf, mungkin orang paling brengsek juga paling sop depan, namanya mau datang Lailatul Qadar, justru dirahasiain. Untuk apa? Untuk menguji mental kita. Satu, cari di malam ganjil. Kedua, la syiddatul har wala barad. Malam itu tidak panas, tidak juga dingin. Sampai kalau ada malam ganjil turun hujan, jangan biarkan itu tidur. Pernah Rasulullah SAW dalam riwayat di dalam tafsir Ibnu Baghawi dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW mendapati Lailatul Qadar dan di pagi harinya becek Mekah, becek Madinah. Aku mendapati tanah yang basah di sekitar masjidku. Berarti ada hujan di malam ganjil. Cari itu di malam ganjil. Kemudian apa lagi? Di antara yang ketiga adalah seseorang dalam keadaan tenang, dalam keadaan sakinah, ibadahnya penuh dengan ketenangan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Dalam riwayat yang lain, rembulan akan temaram. Kemana? Karena kenapa rembulan temaram? Tertutup oleh ruh yang turun ke bumi. Allahu Akbar. Itu adalah hari rayanya langit. Hari rayanya langit adalah Lailatul Qadar. Kalau langit berhari raya, kenapa kita tinggalkan tidur? Jangan sampai tidur mulu, jangan sampai lalai. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.